belajar kita lanjutkan mulai malam ini. Insyaallah falyatafaddal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allamana an nahmadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih ya kepada Ustaz Abdul Rahman telah mempersilahkan saya untuk kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Tajwidul Huruf. Kawan-kawan semua, ahlan wa sahlan. Insyaallah kita masuk kepada syarahan yang ke halaman 53 daripada syarah yang dikatakan dalam muqaddimah Imam Jazari. Ya. Kita baca matannya dulu satu-satu di sini. Wa qala al-Ibnu al-Jazari fil muqaddimah. Dalam muqaddimah Jazariyah dikatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Man lam yujawwid al-Qur'ana athimun li'annahu bihi ilahun anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Karena kita kemarin membahas tentang bagaimana hukum ilmu mempelajari ilmu tajwid. Ya kan? Nah, dikasihkan dalil-dalilnya. Sekarang masuk ke dalil Imam Jazari di matan beliau. Wa huwa aidun hilyatut tilawah wa zinatul ada'i wal qira'ah. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Wa raddul kulli wahidin li aslihi wal-lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammilan min ghairi ma takallufin bil-lutfi fi an-nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu imri'in li fakkihi. Itu dia matannya. Syarhu, bayan ataupun penjelasannya. Wa ma'na, maknanya qaulihi wal akhdhu bit tajwid ay amalun bihi. Al akhdhu bit tajwid bermakna prakteknya. Nah, itu dibilang sama dia, prakteknya. Amalun bihi itu prakteknya. Hatmun lazimun. Hatmun lazimun apa? Wajib lazim likulli qari'in. Wajib lazim kepada siapa yang mau baca Quran. Wa fi ba'dhin nusakh, dia ada di sebagian nusak itu apa? Warakah ataupun yang dituliskan oleh Imam Jazari lain di matan lain ditemukan lam yusahhih, ada penambahan badalan lam yujawwid. Jadi waman lam yujawwidul Quran sebenarnya ada ditemukan di bait yang lain, di tulisan yang lain lam yusahhih. Dua-duanya sama, boleh. Wa ma'nahu, dan maknanya man lam yura'i qawaidat tajwid, siapa yang tidak menjaga kaedah-kaedah ilmu tajwid fi qiraati, di dalam bacaannya, fahuwa 'asin athimun bi'isyanih, maka dia akan dapat berdosa. Maka dia akan berdosa. Di sini maknanya orang itu kalau mau baca Quran sebisa-bisanya, semampu-mampunya harus mengikuti kaidah tajwid secara amal, praktek. Tidak boleh ngasal baca. Tidak boleh mentang belajar sendiri baca terus begitu. Tidak boleh. Kalau dia ada niat seperti itu, berdosa dia. Lianna al-amala biqawaidit tajwid fi qiraatihi fardul 'ainin 'ala kulli qari'in minal mukallafin. Jadi karena yang membaca ilmu tajwid itu adalah membacanya itu adalah fardu ain kepada siapa saja yang ingin membaca Al-Qur'an statusnya sebagai mukallaf. Sudah baligh, sudah berakal, sudah pandai memilih. Okay?
Nanti kan mukallaf. Wa amma ma'rifatu qawaid at-tajwid allati wada'aha al-ulama'u min makharij al-huruf wa ghayriha falaysa biwajibin ainiyan. Adapun yang mengetahui kaedah-kaedah tajwid yang diletakkan oleh ulama, maka itu bukan fardu ain. Bal huwa fardu kifayah, akan tetapi dia fardu kifayah. Apabila sebagian dari kita telah mempelajarinya, maka sebagian lainnya tidak masalah. Ya. Liyakuna fil ummati ta'ifatun min ahli al-ilmi taqumu bi ta'allumi wa ta'limi hadhihi al-qawaid. Jadi tidak masalah kalau sudah ada ta'ifah, sudah ada sebagian dari kaum muslimin ahli ilmi mempelajari itu. Jadi yang lain terbebaskan. Di sinilah kita menghargai juga ahlul ilmi. Kenapa? Karena fardu kifayah di kita sudah difarduin di mereka, sehingga kita juga tidak terlepas dari dosa itu. Tapi kalau tidak dipelajari, semua muslim tidak mempelajari kaidah ilmu tajwid secara nadhari, apa yang terjadi? Amburadul ilmu itu. Semua orang bisa ngomong, menurut saya bagusnya begini, menurut dia bagusnya begitu. Tidak ada kaidah, tidak ada standarisasi. Nanti harus ada yang belajar. Nah, antum semua ini mau kemana, pilih sendiri. Apakah mau fardu kifayah kah atau fardu ain untuk antum? Oke, tapi bagusnya fardu ain untuk antum. Kenapa? Karena antum semua adalah guru-guru, mukri yang membimbing umat. Wa yaqturuha hunaka su'al. Jadi ada soal di sini. Wa huwa ma 'illatu wujubi at-tajwid wal akhdhi bihi wa tahattumi lizumihi wa ma kaifiyatu nuzulihi. Jadi ada soal, apa sih yang membuat wajib dalam belajar tajwid secara prakteknya, dan bagaimana turunnya Quran itu? Dijawab oleh Imam Jazari. Kenapa mesti wajib? Dijawab oleh Imam Jazari. Li'annahu bihi ilahun anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Karena begitu sudah Tuhan turunkan kepada kita dan sampai kepada kita ya dengan bentuk begitu. Jadi secara amaliyah prakteknya ya harus seperti itu. Tidak boleh enggak, harus seperti itu. Asy-syarhu, syarahnya. Hadza ta'lilun lima taqaddam. Ini ta'lil, illah apa namanya? Illahnya apa? Ini dia. Kenapa wajib? Karena memang begitu turunnya. Itu. Illah ta'lilun lima taqaddam. Wa dhamiru lisya'ni. Dhamiru lisya'ni li'annahu bihi. Li'annahu bihi ilahun anzala ay li'anna sya'na annallaha. Dhamir di sini kepulangnya kepada dhamir sya'ni, dhamir kepada Allah. Karena Allah Ta'ala anzalal Qur'ana mujawwadan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an ini secara mujawwad, secara bernada. Ya seperti yang kita baca sekarang, seperti itu turunnya. Wa hassa ala tartilihi biqaulih. Dan memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk membacanya dengan seperti itu juga. Dengan Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Maka kamu bacalah dengan tartil. Nanti masuk tartil itu apa? Nanti ada di depan. Nah. Wa nahnu bidawrina talaqqainahu an masyayikhina 'anil a'immatil qurra'i 'anil tabi'ina 'anil sahabati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil jibril 'anil lauhil mahfuz mutawatiran. Nah, kita baca sekarang dengan talaqi kepada guru-guru kita. Begitu bacaannya. Qul huwallahu ahad.
Misalnya Allah 2 harakat. Allahus samad turun, enggak do. Allahus samadu do gitu. Enggak begitu. Boleh dibilang gitu, boleh, tapi bukan Quran. Allah panjang. Boleh, boleh panjangkan terus, tapi bukan Quran. Kalau Quran 2 saja dia. Allahus samad. Nah gitu. Nanti dirincikan lagi riwayat dari mana? Madrasah imam apa? Dari kitab apa diambil? Qiraat kubra kah dia? Qiraat sugra kah dia? Itu panjang lagi. Tapi begitulah sampai kepada kita. Nah, sampai kepada kita dari Jibril alaihissalam dari Lauhul Mahfuz secara mutawatir yang sudah kita jelaskan kemarin. Mutawatir berarti perawinya banyak, diriwayatkan dari generasi ke generasi. Mustahil, yang mustahil secara akal setiap generasi itu sepakat untuk berbohong. Tidak, mustahil. Nah, itulah makna mutawatir. Thumma lam taktafil masyayikh ahli al-ada'i bi akhdhi anhum bis-sima'i wal qira'ati hatta dawwanu tilka al-qawa'id fil kutub al-mabbuta mabbutatan muharrarah. Jadi imam-imam kita tidak hanya itu saja. Imam ahlul ada, imam para ahli tajwid itu tidak hanya mentalkinkan, tidak hanya menirukan, mengajarkan, tidak. Mereka juga menuliskan kaedah-kaedahnya. Menuliskan kaedah-kaedah. Nah, kaedah-kaedahnya inilah nanti yang fardu kifayah. Siapa yang mau mengajarkan kaedah ini nanti kepada orang umum? Harus dia mengerti kaedah dulu. Nah, disinilah kita belajar kaedah ilmu nazari. Tapi secara pengucapan, setiap yang mau baca Quran, ya harus mengucapkan sebagaimana Quran itu turun. Kalau dia tidak mau, nah di sini dia asimun, berdosa. Tapi kalau dia lagi belajar proses, dia dapat 2 pahala. Kalau sudah bagus, dapat bersama statusnya malaikat. Tapi pada semuanya itu untuk tasdik kita sama Allah Ta'ala kalau hitung-hitung seperti itu malu kita. Nah, bacalah karena hubbun lillah. Ya. Fajazahumullahu anna khairal jaza. Oke. Qala wa huwa aidan hilyatut tilawah wa zinatul ada'i wal qira'ah. Apa maknanya itu tumatan tu? A'ani anna tajwida hilyatut tilawah. Ai tajwid ini adalah membaguskan bacaan, mengindahkan bacaan. Nah, zinatul laha wa sifatun mustahsanatun ma'khuzatun min tahallil arusi wa tazayyuniha. Jadi hukum membaca Al-Quran dengan tajwid ini adalah cantik, bagus. Jadi hiasannya Quran itu. Bukan hanya kita bilang berdosa, tidak membaca, enggak. Tapi Quran itu punya hiasan, punya seninya. Nah, itulah dengan tajwid itu nampak seni khas Quran itu. Nah, harus kita baca saya sebagai bagaimana diturunkan. Walhasil dan hasilnya anna tajwida hilyatun wa zinatun likulli man minat tilawati wal ada. Wal farqu bainahuma anna tilawa alhasil anna tajwida hilyatun wa zinatun likulli minat tilawati wal ada. Hasilnya adalah tajwid ini adalah seni, adalah sebuah keindahan dari bacaan kita. Nah, terlepas daripada kita bilang kewajiban tadi, dilihat dari sisi lain adalah sisi seninya. Nah, wal farqu bainahuma anna tilawah qiraatul Quran mutatabi'an
kal awradi wal asba' wal ada, ya, minat tilawati, tunggu dulu, wazinatu minat tilawati wal ada, dari bacaan dan kalau ada ini ngaji. Ngaji. Apa bedanya antara tilawah dengan ada? Nah, di sini. At-tilawah qiraatul Qur'ani mutatabi'an kal awradi wal asba'. Kalau tilawah itu bacaan Al-Qur'an yang seperti kita wiridkan, itu disebut tilawah. Wal ada, kalau ada, huwa akhdhu 'anil masyayikh wa qira'atu a'ammu minhuma. Akhdhu 'anil masyayikh. Wal ada akhdhu 'anil masyayikh. Kalau ada, belajar pada guru setoran. Itu disebut ada. Kalau qiraah a'am minhuma. Kalau qiraah lebih umum lagi bacaannya. Kalau tilawah ada bacaan yang wirid. Diwiridkan. Seperti wirid. Ya. Tapi kalau ada membaca di depan guru. Kalau qiraat lebih umum aja bacaan. Itu beda. Oke. Qala, tambah lagi syarahnya. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Ini beliau mengatakan asy-syarhu, yakni anna at-tajwida huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatiha al-lazimati laha. Nah, jadi kita membaca tajwid ini bermakna memberikan semua hak-hak huruf. Baik itu dari sifat-sifat yang lazim. Sifat yang lazim ini sifat zatiyah. Yang lazim ada sama dia. Kahamsin wa syiddah. Hams dengan syiddah itu nggak ada. Harus ada dalam huruf. Wa min bayaniyatun lima qablaha. Ya. Wasyiddah. Wa min bayaniyatun lima qablaha. Wa i'ta'uha mustahaqqaha ay ma sabata laha 'inda tarkibiha. Jadi min bayaniyatun lima qablaha. Min di sini menjelaskan apa yang di belakangnya itu. Namanya wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Min jadi menjelaskan apa itu? Apa itu? Satu, i'ta'uha mustahaqqaha bermakna ma sabata laha 'inda tarkibiha wa tarqiqil mustafil wa tafkhimil musta'li. Jadi i'ta mustahaqqaha, mustahak ini hasil daripada sifat. Jadi contohnya tarqiq tipis, hasil daripada mustafil. Tafkhim tebal, hasil daripada isti'la. Nah, nanti kita tengok lagi apa itu isti'la, apa itu tafkhim, masuk lagi ke dalam terus. Oke. Yang kedua, setelah itu lanjut. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Ini yang sering-sering kita ulang-ulang ketika dalam menyimak setoran. Harus adil bacaan itu. Ja'ala. Harus begitu semua. Tak boleh tidak adil. Tak boleh tidak seimbang. Nah, coba tengok syarahnya. Yani anna tajwida aidan raddu kullin wahidin minal hurufi li aslihi. Ail makhraju wa hayyizuh. Jadi maknanya apa? Memberikan huruf, mengeluarkan huruf dari tempatnya masing-masing. Li aslihi, ay makhrajihi, dari tempatnya. Ya. Nah, itu disebut tajwid. Harus pulangkan huruf di mana tempatnya, di situ keluarkan. Nah. Wa in talfidh fi nadhiril al-harfi kalafdhika bidzalikal nadhir min ghairi ziyadatin wala naqsin.
Kama idza lafatta bi harfin mufakhamin aw muraqqaqin aw mushaddadin wa jaa an-nadhiru tufakhamu tsaniya ka tafkhimil awal. Jadi kalau ada contoh huruf tafkhim, huruf yang tebal dan statusnya sama-sama tebal. Di sini tebal berarti kalau di ujung juga dia tebal dan tebalnya mesti sama, mesti adil. Kho, o, tebal, tebal. Kho di sini pertama. Khatamallah minal khosirin. Harus kho yang di sini dengan kho yang di sini sama. Itu satu, karena dhiri. Atau kho dengan o, dua sifat yang sama. Isti'la, infitah. Bunyi mesti sama karena dhiri. Kho, ko. Enggak boleh. Kha, o. Enggak. Harus seimbang. Itu makna karena dhiri. Di sinilah fungsi guru dan fungsi murid. Fungsi guru memperhatikan bagaimana bacaan murid. Fungsi murid merapikan bacaan yang sudah ditafsir oleh guru. Jadi dua-duanya berfungsi ketika tahu tujuannya. Qala mukammilan min ghairi ma takallufin lilutfi fil nutqi bila ta'assufin. Ini yang sering juga ada juga pertanyaan dulu. Bagaimana kalau moncong tuh harus a'udzubillahi alif. Nengok ni apa dibilang sama Imam Jazari. Mukammilan min ghairi takallufin. Bikasril mim. Mukammilan. Ay hala kaunil la hidhi mukammilan as-sifati haqqan wa mustahaq wa istihqaqan haitsu nut biha min ghairi ta'assufin wala takallufin. Wa bil fathil mim ay halatu kaunil malfuz mukammalan al-ada'i makhrajan wa sifatan min ghairi takallufin wartikabi musyaqqatin fi qira'atihi bi ziyadati ala ada'il makhraj wa mubalaghati fi bayani sifatihi. Jadi maknanya apa? Kalau kita bilang mukammilan itu posisi ke orang. Ya. Mukammilan sifat posisi ke sifat hurufnya harus disempurnakan, tahqiq pengucapannya harus sempurna tanpa kita lebih-lebihkan, tanpa mubalaghah. Jadi kalau kita bilang mukammalan halu kaunil malfuz, jadi keadaan yang dilafazkan itu harus sempurna secara makhrajnya, harus sempurna secara sifatnya, min ghairi takallufin, tanpa harus berlebihan. Wartikabi musyaqqatin fi qira'atihi bi ziyadati ala ada'i makhraj. Tanpa kita menambah. Misalnya kho, kita bilang kho. Oh, kita nampakkan dulu tafkhim pokoknya mubalaghah. Oh. Itu enggak boleh di sifatnya. Mubalaghah fi bayan sifatihi, dengan kita nampakkan bayan sifatnya. Enggak boleh. Ma di sini mana tadi? Di sini zaidatun li ta'kidin nafi. Penambahan untuk mentakkidkan nafinya. Baik. Lanjut. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in li fakkihi. Dibilang sama Imam Jazari. Walaysa bainahu ay baina tajwid wa baina tarkihi ay farqun bima'na al-fariq. Jadi orang itu enggak akan sampai kepada makam tajwid itu. Dengan illa kecuali riyadatu mri'in. Ya, orang itu tidak sampai kepada mujawwad, tidak sampai kepada tahsinul al-huruf. Kecuali
Ya. Riyadhatun rin ay mudawamatuhu ala qiraah. Terus menerus berlatih, bermudawamah, beristiqamah dalam latihan. Wa sama'i alfadhihi minal masyayikhi qudzaq la mujarrad iktisarin ala naqli minal kutubil mudawwanah. Jadi tidak hanya duduk membaca kitab-kitab tajwid secara teori, tidak. Tapi duduk dengan mulazamah kepada guru. Terus menerus talaki, terus menerus. Sehingga sikit-sikit shotnya rapi, botnya rapi, ko-nya rapi sikit-sikit. Nah, itulah yang dibilang sama Imam Jazari. Nah, ada cara lain, itu caranya. Saya bilang, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun li'in bifat. Oke. Qala al-Imam al-Jazari, Imam Jazari mengatakan lagi, wala a'lamu sababan li bulughi nihayatil itqan wat tajwid. Saya tidak tahu bagaimana cara ataupun sebab untuk memungkinkan, untuk menguatkan, membenarkan tajwid itu, wa wusuli ghayatit tafqih, untuk sampai kepada derajat yang betul, ya, was wat tasdidi mithla riyadatil al-sina wa riyadul al-sini wa takriri ala lafzil mutalaqqa min fammil muhsin. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk sampai kepada bagus bacaan kecuali dengan cara bertalaqi kepada masyayikh, kepada masyayikh itu, kepada guru yang telah bertalaqi kepada guru sebelumnya. Sehingga dia punya standarisasi, punya wazan. Nanti wazannya itu walaupun berbeda-beda sedikit, ada jauh kali. Nah. Oke. Yang selanjutnya, hukmu iltizami bit tajwid. Hukum iltizam, berpegang kepada tajwid itu. Kita nengok. Ini lebih rinci lagi. Kalau tadi hanya 2. Kalau pengucapan wajib. Belajar nadhari fardu kifayah. Ya, belajar teorinya fardu kifayah. Sekarang iltizam dengan tajwidnya bagaimana? Nah. Iltizam bi maqarijil hurufi wajibun. Wal ikhlalu biha haramun mutlaqan. Mutlaqan. Kataghyiril ha'il qa au ha sirrahman. Iltizam. Kita berpegang kepada setiap huruf di makhrajnya masing-masing wajib. Kalau tidak berpegang di situ ikhlal biha, kosong aja dah. Suka-suka hati aja. Haram mutlakan. Kenapa? Karena nanti bisa merubah. Contohnya bagaimana? Saya bilang ha jadi kho ataupun ha. Contoh Ar-Rahman saya bilang. Ataupun Ar-Rahman. Tempatnya keluarnya salah. Itu tidak boleh. Haram. Yang kedua, taqsimu sifatul hurufi. Tanqasimu sifatul hurufi ila qismain. Jadi terbagi. Kalau sifat huruf, kalau makhraj, lazim keluar dari tempatnya. Tak boleh enggak. Kalau enggak, bukan dia. Kalau bukan dari situ, bukan dia. Tapi kalau sifat, ya, kalau sifat terbagi 2. Sifatun taghyiruha tukhrijul harfa an haizi an makanihi, dari tempatnya. Iltizamu biha wajibun wal ikhlalu biha haramun mutlaqan. Sifat yang kalau kita tidak datangkan sifat itu bisa merubah huruf dari huruf satu ke huruf yang lain, wajib ada dalam huruf itu. Sifat. Contoh, tafkhim dalam sin, wa tarqiq dalam shad. Nah, itu kan salah. Tafkhim dalam sin dari asa menjadi afo.
Asa, afo jadinya. Tarkik dalam sin ini tidak kita datangkan, tapi kita balik ke tafkhim. Berubah menjadi hurufnya menjadi shad. Sifat tafkhim di sini lazim datang. Tafkhim di shad. Sifat tarkik di sin lazim datang. Kalau enggak kita datangkan, berubah hurufnya. Dan perubahan ini haram. Tidak boleh. Tarkik po. Po. Wa tafkhimu ta. Tarkik po contoh. At-talak. Tafkhimu ta. At-talak. Tafkhim dan tarkik di sini. Tapi berubah hurufnya posisi seperti ini. Lazim sama posisinya maka makharijul huruf. Lazim datang. Nah yang kedua. Sifat tazyiniyah. Ay tahsiniyah. Sifat yang membaguskan huruf itu. Katarkikir ra'il maftuhati wal madmumah. Seperti kita mentarkikkan, mentipiskan huruf ra yang berbaris fathah ataupun berbaris dhamma. Itu tidak boleh. Contoh, ya, ar-ra gitu. Kalau kiraat lain boleh, kiraat Imam Nafi, Imam Waras tidak apa-apa. Ya kan? Nah, tapi kalau imam yang lain tidak boleh. Ya. Nah, tapi ini bagaimana? Taziniyah. Kurang elok. Tapi dia tidak apa namanya? Tidak haram, tapi kurang elok, tidak boleh. Tidak seperti itu keluar. Oh, mufakham. Wa adami tabyinil hamsi wa tafasshi wa adami tatwiliz zamani harf ar-rakhwa as-sakin. Nah, itu contoh lagi. Kita tidak nampakkan sifat tafasshi dalam shin. Kita bilang a'udzu billahi tidak kita nampakkan itu sifatnya. Nah, itu tidak elok, tidak bagus. Hams juga begitu. Ditam. At lewat aja. At orang tahu itu tah. Tapi at menampakkan sifatnya. Adami tatwiliz zamani rakhwi. Nah, jadi begitu juga ketika huruf rakhwah itu sukun kita pendekkan zamannya. Kita bilang asya. Misalnya bismillah. Orang tahu itu sin, tapi tidak bagus karena sinnya belum sempurna mengalir. Harus sifat rakhwahnya. Muqaranatan bisyadid wa kullu ma masqalaha alaihi ulama'u bismillahnil khafi. Yang disebut di sini, yang setelah itu diistilahkan oleh ulama sebagai kesalahan yang khafi. Kenapa nanti lahnul khafi? Ya, karena dia yang tahunya ahlul ada, yang tahunya orang-orang mutakhasisin. Orang awam tidak tahu. Tapi lahnul jali, orang awam pun tahu juga. Kalau kita bilang maliki yaumiddin, kita bilang muliki yaumiddin, semua orang tahu. Tapi kalau kita bilang a'udzu billahi minasyai di depan orang awam, tidak apa-apa. Kita bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tamu hidung. Syaitonir rajim, tidak apa-apa, tidak tahu dia. Nah, inilah namanya lahnul khafi. Fa yufarraqu fihi bainal halain. Dan wa kullu masalah alil ulama lahnul khafi fa yufarraqu fihi bainal halain. Jadi ini di bab yang kedua masih ini. Ala sabili talaqqi wal musyafahah. Kalau dia dalam proses talaqqi dan musyafahah, berarti dalam proses ada nih. Iltizamu biha wajibun, harus sesuai baca. Kenapa? Karena dia lagi ambil. Karena dia nanti akan menurunkan. Harus sempurna. Wal ikhlalu biha haramun.
Dan apa namanya tidak itu tidak boleh, haram ya. Li'annahu kadzibun fil riwayah. Karena itu seolah-olah menipu dalam riwayat. Nah, jadi harus sempurna kalau di dalam ada. Ala sabili tilawatil mu'tadah wa yufarriqu fihi baina halatain aidan. Kalau dia di dalam keadaan bacaan biasa, tidak dalam tahammul wal ada, ya, min syakhsin mutqinin alimin bil ahkam ma'ibun fi haqqihi. Kalau dia orang tahu ilmu tajwid, tahu bacaan yang baik, itu aib bagi dia. Kalau dia orang yang kedua, min ammatil muslimin, faqad tarakal akmala wala syai'a alaih. Kalau orang umum, orang awam di ilmu itu, bukan dibilang awam itu bodoh kali, janda. Mungkin dia profesor di tempat lain. Tapi di sini awam dia di bidang ini. Cara bacanya. Kurang-kurang sedikit dia baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu aja dia baca. Jim kurang apa namanya bainiahnya enggak nampak lagi. Bagaimana? La syai'a, enggak apa-apa. Nah. Jadi kalau kita ngambil lagi ada harus sempurna. Kalau lagi baca biasa, kita orang mengetahui enggak kita baca seperti itu aib. Tapi kalau orang awam enggak. Di mana? Di lahnul khafi, bukan lahnul jali. Baik, kita masuk sikit lagi. Gimana? Al-lahnu. Kita masuk? Ya? Lanjut, Ustaz. Yuk. Al-lahnu. Bahasa Indonesianya apa ini? Kesalahannya. Nah. Ma'rifatul lahni di dalamnya. Ma'rifatul lahni daruratun min daruriyatil qiraatil Qur'an. Fala budda li kulli qari'in ay yahtamma biha wa la yataghafala anha. Jadi kita mengetahui kesalahan-kesalahan dalam bacaan kita sendiri, bukan orang lain dulu, yang kita dulu. Itu penting sekali. Karena dengan kita tahu di mana kesalahan kita, kita dapat perbaiki. Sama kayak kita jalan. Kalau kita tahu dulu di mana titik jurang, insya Allah tidak masuk ke dalam itu. Kalau dalam perjalanan, tahu kita misalkan. Kalau di Aceh ada guru T, tahu di mana titik beloknya. Sini ada jurang, sini. Hati-hati pelan-pelan di sini. Tahu kita. Bukan maknanya mau masuk ke situ. Tapi tahu untuk menghindari. Nah. Maka dibilang sama Imam Khaqani, qala al-Khaqani, wal awwalu ilmi dzikri itqanu hifdzih. Jadi awal belajar Al-Qur'an itu apa? Mutqinkan dulu bacaannya. Mutqinkan dulu hafalannya. Itu beliau bilang. Kalau mau jadi ulama Quran nih, betul-betul tazawwuq dalam Quran ini, mutqinkan dulu hafalan itu. Setelah itu apa? Wa ma'rifatu bil lahni min fika idh yajri. Ya. Dan setelah itu kamu harus mengetahui di mana kesalahan pribadi kamu dalam mengucapkan huruf. Tersilap sama kita. Di sinilah penting guru lagi. Dibilang sama dulu, kho kamu tuh kurang tebal, tebalkan lagi. Ini kurang tipis, tipiskan lagi. Kan gitu. Fakun arifan billahni kaima taziluh. Wa man lilladzi la ya'rifu billahni min uzri. Jadilah orang yang tahu dengan lahnun. Tahu kesalahan diri di mana supaya bisa memperbaiki. Kalau enggak habis. Enggak berubah-berubah. Oh, saya kurang di sini. Kalau orang enggak belajar nih, pas dikoreksi sama gurunya, dia enggak belajar teori yang seperti ini yang dibilang sama Imam Khaqani ini. Pas dikoreksi sama gurunya marah pula dia. Alah, koleksi lagi. Padahal dah betul aku baca. Kalau enggak tahu apa Bu Guru? Al-lahnu. Apa lahnu? Lughatan secara bahasa
al-mailu 'anis shawab. Condong daripada berpaling daripada kebaikan, berpaling daripada yang betul. Itulah ya salahlah namanya. Istilahan, secara istilah, kalau dibilang istilahan berarti sepakatnya ahlu at-tajwid. Sepakatnya ulama-ulama yang membuat pondasi-pondasi kaidah ilmu tajwid. Itu disebut istilah. Al-qata'u fi tilawatil Qur'anil Karim. Kesalahan dalam membaca Al-Quran. Itu namanya. Kalau dibilang lahnu, berarti langsung terbayang sama kita al-khata'u fi tilawatil Qur'an. Kesalahan yang terjadi dalam membaca Al-Quran. Wa yanqasimu ila qismain. Ingat sebelum masuk ke lahnul khafi dan jali, ingat ini lahnun untuk pribadi masing-masing dulu. Baru bisa untuk kita bagi ke orang lain. Nah, jangan pas tahu lahnun langsung tembak orang. Tak, ke sini dulu tembak. Terdiri. Nah, al-lahnul jali. Lahnul jali, apa dia itu? Huwa khata'un ya'ridu lil-lafzi wa yuqillu bil ma'na atau bil i'rab. Jadi kesalahan yang nampak zahir di dalam lafaz yang merusak makna ataupun merusak i'rabnya. Saya kita bilang iyyaka na'budu wa apa? An'amta 'alaihim. An'amtu 'alaihim kita bilang. Sudah balik ke kita. Ke Allah. Suratul ladzina an'amta. Ya Allah. Kalau kita an'amtu, hai balik ke kita. Jauh itu maknanya meleset. Secara i'rab kena, secara makna juga kena. Karena kassarakum, ta'asluhu kassarakum kalau berubah dari lafaz. Ya, afa aslinya asa. An'amta, an'amtu kita bilang. Nah, itu disebut lahnul jali. Kenapa jali? Jelas dia nampak langsung. Ajal misalnya kita bilang, ajal lebih terang nampak. Lahnul jali. Tidak ada kita raba-raba lagi. Kita rasa-rasa tidak jelas terus. An'amtu alaihim salah. Amsilatul qata'i fil ibdalil harfaini lil kalimatil qur'aniyati wa lahu 'iddatus suwar. Jadi ada gambaran, ada beberapa contoh kesalahan-kesalahannya di dalam Al-Qur'an. Suratul ula ibdalul harfi bil harfi. Jadi kesalahan dalam pergantian huruf itu ada beberapa contoh. Contohnya ibdalut ta'i ta'an. Jadi perubahan antara to ke ta. Yang tipu pas dibilang seperti ini berarti sudah banyak kejadian seperti ini. Maka dituliskan oleh ulama seperti ini. Kenapa tahu ulama ni ada kejadian beberapa hal? Karena setiap hari ngajar tiap hari ngajar tahu. Oh sering orang itu berubah antara to dan ta. Baru dituliskan. Nah, itulah lahir tulisan itulah namanya ilmu nadhari. Tapi prakteknya tiap hari. Untuk apa kita baca ini? Supaya kita tahu. Jangan lagi terbuat seperti itu. Hati-hati kita berarti di antara to dan ta. Kenapa? Karena dia sifat hurufnya huruf mutajanis. Huruf satu tempat berbeda beberapa sifat. Ya. Wa yantiqu wa bada khalqal insani min tin, dia bilang. Min tin badalan min tin. Min tin dia bilang. Jadi khalqul insan itu dibuat dari buah tin. Mana ada buah tin? Tin tanah. Tin dengan tin kan beda. Wa ibdalu dhad dal. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Dur. Ada bidurrin. Ya. Wa badala min dhurrin. Wa ibdalu dhad dha. Itu sering sekali. Walau dha berangin. Dhad itu bisa jadi dha dia.
Kalau dhad itu keluar angin, ada hams, jadi dha dia. Dia jahrun tertahan nafas kita. Walam mo walam enggak ada. Enggak ada tuh. Mengalir suara itu sebut apa namanya? Istitalah. Tapi kalau mengalir nafas jadi dhad. Walau dhad. Yang kedua, suratus tsaniyah, bentuk yang kedua, biziyadati harfin 'alal kalimah. Kaziyadati alif ba'dal kha. Fi qoulihi ta'ala khatamallah. Wa yantuqu khatamallah. Sering sekali. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah. Sama juga kalau di huruf muqatta'ah itu alif. Alif, lam, alif. Nah, itu tambahan. Itu enggak boleh. Ada kita tambah alif. Au kaziyadatil waw ba'dal ain. Fi qoulihi ta'ala fad'u lana, fad'u lana, fad'u lana. Itu sering terjadi. Fad'u lana rabbak. Au kaziyadatil ya'i ba'da ta'i fi qoulihi ta'ala. Contohnya aina ma takunu ibikumullah. Ya ibikumullah. Itu itu salah satu contoh, banyak yang lain. Cuman guru mau negur kita, hati-hati silap. Hai para mukriin, hai para guru, hati-hati silap, perhatikan situ murid-murid. Hai para murid-murid, jangan seperti ini ya. Itu bahasanya. Yang kedua, lahnul khafi. Kesalahan yang khafi, yang tidak nampak oleh awam. Apa dia? Wa qata'un ya'ridu li lafzi fayukhillu bi kamali sifatihi duna an yukhrijahu an haizzihi. Jadi dia lafaz yang mana ketika kita lafazkan itu dia salah dalam pelafazan, tapi kesalahannya itu hanya mengurangi kesempurnaannya, tapi tidak merubahnya dari tempat aslinya. Nah, contoh, bitarki ziyadatil mad fil waw, di kalimat su'al azab, kita bilang su'al azab, su'al azab. 2 harakat kita baca. Nah, kita baca 4 atau 5 harakat dari Syafi'i. Kena itu tuh. Fi khafi dia. Anfusakum bi izharin nun. Kita bilang anfusakum, kena dia. Khafi. Kenapa? Karena tidak merubah makna. Tapi secara adanya tidak begitu. Nah, ini tambah lagi ikhfa. Sering orang ikhfa itu seperti idgham. Apa namanya? Giginya ini langsung ke sini. Anfu. Suara besar pula lagi. Enggak. Baru taruh. Bukan bukan begitu. Nah, nanti masuk di ikhfa, kenapa begitu? Nah, oke. Wala budda an takuna tilawatu fi maqam at-talaqqi wal musyafahati salimatan min kila al-lahnain. Jadi harus bertalaki musyafahah kepada guru datang. Bertalaki dibersihkan oleh guru untuk terhindar daripada 2 kesalahan ini. Kalau enggak, siapa yang mau nilai? Nah, ini pentingnya guru tuh. Pentingnya berguru, pentingnya kita bertalaki di situlah. Karena wazan di guru itu nanti yang membersihkan itu. Gimana? Kita lanjut satu lagi biar habis ataupun kita berhenti. Mana nih? Cukup atau gimana? Gimana Cukup aja, Ustaz Zafir? Tanggung saya.
Tanggung. Yo. Mana gimana jami'nya, Zak? Gimana syekhnya? Ikut aja ini. Insyaallah syekh on fire, anak on fire juga insyaallah. Tanggung Karena nih, Zat. kalau Alhamdulillahnya tanggung nih. Hajar syair ini mah. kalau anak habis ini. Udah, yuk satu lagi Kan ya. kopi masih banyak nih, Zat. Iya. Kopi masih banyak. Biasanya. Satu lagi pembahasan. Lanjut lagi Sat. Gimana? Sopir tuh biasa nggak ngantuk. Yang ngantuk kan penumpang. Ya betul kan? Ya betul kan? Sabu apa? Ya kan? Bu Yanis kan? Betul kan? Betul, Zat, betul. Oke. Suratul tilawah. Ha. Tilawah. Ya, dia yang Tadi sudah terdengar nih suara? Kurang, Zat. Bersih yang tadi. Nih jelas nih, enggak? Kurang. Kurang ya. Malis. Astagfirullah. jelas? Sudah jelas, Zat. Suratul tilawah. Jadi cepat lambatnya tilawah itu. Suratul. Cepat. Di tilawatil Quran Karim salasu surat. Jadi kita mengambil sama Syekh Abdul Qadir, beliau juga ambil sama Syekh Aiman Suhaib. Kecepatan qiraat itu 3 jenjangnya. Walaupun kita sering mendengar ada 4. Tapi kalau kami mengambil 3. Bagaimana? At-tahqiq pertama. Huwa but'u fi tilawati min ghairi tamthid. Lambat dalam membaca tanpa tamthid. Tamthid itu menggembungkan huruf. Innallah. Itu tamthid namanya. Itu tamthid. Tapi kalau tahqiq itu dia lambat. Tahqiq ini biasanya dipakai kepada orang yang baru belajar Quran. Jangan pas murid baru sampai itu kita kasih dia hadir. Musibah anak orang tuh. Enggak. Kasih tahqiq. Kasih tahqiq. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kasih gitu. Kaf ha ya ain qad. Kasih 6 harakat di mad arif di sukun. Itu tahqiq namanya. Min ghairi tamthid, tanpa menggembungkan huruf itu. Nah. Yang kedua, tajwid. Tajwid. Tawassut fi suratul tilawah. Lebih cepat sedikit. Seperti bacaan salat. Itu tajwid. Nah, tawassut pertengahan. Kalaulah misalkan mad arif di sukunnya. Di sana tadi 6, di tawassut 4 kita ambil. Di tahqiq kita ambil 5 mad munfasil, di tahqiq kita ambil, di tadwir kita ambil 4. Jadi lebih cepat. Jangan dipangkas huruf. Harakat jangan dipangkas. Tapi dipangkas di mad, dipangkas di gunnah. Gunnah tahqiq lebih panjang daripada gunnah tadwir. Taban. Nah. Yang ketiga, al-hadru. Hadru wa sur'atu fit tilawati min ghairi damji lil huruf. Cepat dalam baca Quran tapi tidak huruf dengan huruf itu damj. Damj itu masuk. Contoh. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Kok itu contohnya enggak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Idh qala rabbuka lil malaikati inni idh qala rabbuka wa idh qala. Itu contohnya itu. Wa idh qala. Masuk dia huruf dengan huruf. Enggak. Wa idh qala. Cepat kita baca tapi tidak rusak huruf. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
hudallil muttaqin. Dua-dua harakat saja. Nah, itu masuk ke dalam hadir. Tapi bacaannya tetap stabil, kita jaga. Makhraj sifatnya tetap ada. Tapi tafasyi di tahqiq berbeda sangat jauh dengan tafasyi di hadir. Namun wa ya'ummul as-salasa mustalahatu tartil. Jadi seluruhnya itu disebut dengan tartil. Baik dia hadir, baik dia tajwid, baik dia tahqiq, disebutkan itu adalah tartil. Kenapa? Li'annahu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Karena hakikat makna tartil itu adalah tajwidul huruf. Kita memberikan hak-hak huruf itu wa ma'rifatul wuquf, dan kita berhenti sesuai dengan maknanya. Itu makna tartil. Wala ghina lil qari'il Qur'an anit tartil mahma kanat sur'atu qira'ati. Jadi setiap orang yang baca Quran tidak bisa terlepas daripada kata tartil itu. Bagaimanapun dia baca, cepat, lambat, pertengahannya. Tetap dia harus memberikan hak huruf, keluar dari makhrajnya, sifat-sifatnya diberikan, hukum-hukum huruf itu diberikan, dan berhenti secara makna yang benar. Nah, itulah salah satu yang kita bisa ambil di sini. Ada 3 pembagian: tahqiq, tajwid, al-hadr, dan semuanya itu disebut dengan at-tartil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik, kita pulangkan kepada moderator, insyaallah kalau ada pertanyaan, koreksi, ada. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas pembahasannya. Semoga menambah keilmuan kita terus untuk belajar tajwidil huruf, untuk mempelajari Al-Quran, insyaallah. Teman-teman yang ingin bertanya, Fadol. Yang mau bertanya, silahkan. Anda Ustaz. Fadol, Ustaz Razak. Masih di mute, Ustaz. Masih di mute. Jadi gini Ustaz, itu tadi apa perbedaan huruf dho sama bo tadi Ustaz deh. Itu yang huruf bo itu suaranya nggak ada bunyi yang keluar apa gimana deh Ustaz? Bisa diulangi nggak Ustaz? Atau langsung dicoba Ustaz? Gini. Coba nengok bo dulu ya. Bo tu hafatai lisan, ujung nih, lidahnya. Nah. Sini, sini. Pinggir lisan. Dua-duanya. Kalau saya ngambil dua-duanya. Kalau orang bilang samping kanan, samping kiri, kami ambil dua-duanya. Kiri kanan. Dengan gigi geraham atas. Nah, nih. Taruh dulu. Tebalkan. Bo. Bo. Bui. Tempo. Bo. Bo. Kalau to tu antum keluarkan dari sini dah. Enggak, dari sini ya. Bo. 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 Bui. Wi. Bu. Bu. Jangan moncongkan dulu. Bu. Bu. Kita kan harus belajar. Moncong tuh setelah keluar huruf dari makhraj. Cerita lain ini teori. Kencang kali yang praktek nih sekarang. Bu. 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 Udah. Matikan ya, sukunkan ya. Dia mengalir suara. Nafas tertahan. Suara yang mengalir dengan jenis yang seperti itu disebut istiqalah. Dia rakhawah itu. Tapi rakhawah itu suara yang mengalir saja ta'rifnya. Tapi suara yang mengalir jenis itu
Dan proses yang seperti itu disebut istitolah. Istitolah. Mana istitolah itu? Itu istitolah tuh. Au. Nggak moncong mulut kita. Nah, sedangkan lo dia ujung lidah maknanya berbeda nih. Ujung lidah dengan gigi atas. Nah, gitu maknanya. Setelah itu pas keluarnya lo, lidah kita lengkokkan ke dalam sehingga membentuk bolong. Wo, Lo. wo, Lo. wi, Wi. wi, Wi. wu, wu, Zu. Zu. au. Au. What juga tidak keluar angin. Tapi suaranya keluar. Tebal juga. Tapi suara yang sebutnya rokhawah. Beda kan? Coba. Beda tuh. Beda dengan fil beda. Fil walau dengan walau Jadi jangan keluar anginnya. Keluar suara yang bergesek. Tepat ya? Nah, sinilah enak kalau nanti kita buat di makharijul huruf, kita buat memang bab praktek. Walaupun kita baca satu-satu ayat. Karena kita di sini bukan talqin simaan. Tapi mau meluruskan huruf itu. Kalau yang dah lurus, alhamdulillah. Oke. Ada lagi? Yuk. Abu Zafir. Yuk Ustaz. Yang mau tanya lagi? Ustaz? Ana Ustaz. Padahal Abu Zafir. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ya Syekhana. Gini Ustaz, Ana mau nanyakan soal tadi yang tentang al-ada ya. Nah, al-ada apakah bisa ataupun efektif ya ataupun punya derajat tertentu kalau misalnya kita talakinya dengan munawabah Ustaz? Mana munawabah? Munawabah artinya seseorang baca gitu kan bergantian. Jadi dia bacanya itu nah gitu. Jadi yang kan beda-beda ya. Kalau misalnya kita kesalahannya dalam satu ayat ini kadang dia salah, kita nggak salah, ataupun dia betul makhrajnya, kita nggak betul gitu. Sedangkan di ayat yang lain juga mungkin berbeda-beda gitu. Nah, apakah efektif ataupun ahsannya langsung itu individual satu-satu gitu. Barakallahu fikum. Ini Ustaz, fikum barakallah. Kalau baca model jamaah ini tergantung makam. Kalau makamnya pertama makam dia talaki dan pertama mubtadi, dia harus belajar dari makharij dulu ditafsir satu-satu dan ifrad itu lebih bagus. Satu-satu. Tapi nanti ketika dia mungkin mau baca qiraat jamaah sama-sama kumpul-kumpul, mengulang di makamnya apa? Makam mudzakarah. Enggak apa-apa. Tapi kalau tahammul wal ada memang duduk satu-satu yang bagus. Syekh Abdul Qadir bisa simak 4-5 orang Ustaz. Tapi enggak pernah saya nengok ainan, enggak pernah selama 8 tahun saya nengok, enggak pernah beliau itu menimah orang 2 atau 3, enggak. Satu-satu. Satu-satu. Saya sampai terakhir setoran sama beliau, ini mau mulai kubra, terakhir setoran surah, enggak ada. Tetap beliau satu.
Tapi yang di mana uniknya? Salah yang sana kan? Yang sana ngulang sendiri salah. Ya. Wah, dah kotok dah. Wah, dah. Ada ini gimana? Kan bisa berarti. Tapi beliau tetap pegang yang satu-satu itu. Nah, tapi apakah boleh itu teknis? Tapi apa namanya? Hasilnya pasti berbeda. Beda lah. Beda rasanya. Ustaz. Dapat jawaban. Sahih, Ustaz. Naam, jazakumullah khair, Ustaz. Dol, teman-teman yang lain yang mau bertanya. Silakan. Bismillah. Masih lama masih ada kopi ini. Ustaz, teman-teman yang di Ar-Rahmah. Pertanyaan. Kapan selesai pertanyaannya? Kalau nggak ada, izinin satu lagi, Ustaz. Masya Allah. Padahal Ustaz, Kalau anak perhatikan dari syarah Ustadz Zaki kan, dan juga baca-baca kitabnya Syekh Abdul Qadir itu, sepertinya kitab beliau itu untuk level dari mutawasid, Ustadz ya, atau bisa untuk level mubtadi, mutawasid dan muzakarah untuk muntahi, Ustadz. Karena beliau banyak merujuk dengan langsung kan dengan matan Jazariyah, juga matan Al-Mufid, juga ada matan Al-Khalqani gitu kan. Barakallahu fikum Ustaz Zaki. Di sini beliau ini kan mengambil kullu maqta'in ahsanah, kan? Mengambil sedikit seperti lebah. Fakuli wasrabi min kulli aina, kan sedikit. Jadi kumpulkan, diracik ulang. Saripatinya itu udah dapat. Nah, kalau mau muntahi berarti itu diulang semuanya untuk muzakarah. Tapi kalau mubtadi mungkin kita baca lafaz matannya, kita syarahkan, syarahnya kita yang baca syarah. Di mutawassit kita imbang-imbangi. Paham ya? Tapi di sini sudah mencakup mutawassit. Tambah lagi mutawassit mubtadi itu indaman. Kan gitu lagi. Ya kan? Takarannya lagi nanti. Mungkin menurut kita ini udah muntahi, ini orang-orang sini udah muntahi. Pas di depan masyayikh tak muntahi, dia mubtadi. Ya? Di depan masyayikh ini mungkin udah muntahi. Pas dia syarah, dia perlu muzakarah yang uslubnya halus. Dibacanya lagi ada syarahan guru. Nah. Jadi insyaallah tergantung kita lah. Tapi untuk kitab dimuntahi boleh, dimutawasid boleh, dimubtadi. Nanti tahunya mubtadi, mutawasid, muntahi pas kita syarah, nampak nanti. Pas kita syarah ini matanya gini semua dia tidur. Oh, udah jangan baca matan, baca syarah aja. Kita tahu dengan ahwal, Ustaz. Bil ahwal. Begitu, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Assalamualaikum. Tobi kali itu. Tobi Fitra aja tuh. Alhamdulillah. Satu lagi, udah terakhir, satu lagi. Ayo. Banyak dapat. Siapa nih? Ya, mungkin cukup, Sat. Kita tutup, Sat. Jazakumullah khairan ya. Ya, Sat. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa diulang-ulang. Dan jangan segan-segan mau bertanya, bukan bermakna saya jawab semua.
Kalau nggak tahu nanti saya bisa murajaah, bisa saya cari juga. Bisa. Seperti Ustaz Abu Zafir kemarin, betul-betul saya tanya, betul-betul saya cari. Saya tahu jawabannya. Likai afma'inna qalbi. Saya takkitkan lagi. Karena ilmu ini amanah. Di sini panas lagi kita cari lagi jiwa muda. Ya. Siap, Mumpung insyaallah. kita sama-sama muda nih, ya. Terus belajar dan yang mau talaki, mau ngirimkan bukan talaki ya, enggak dikira talaki, tapi murajaah, mau kirimkan suara, kirimkan apa untuk tasbih ahlan wa sahlan. Ya saling bukan bermakna juga saya lebih aktif kita. Saling. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Sanallahu ilaikum. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Oke, lebih kurang saya mohon maaf ya. Baik, Ustaz. Syukran, Ya, Ustaz. saya izin ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.